Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Bertemu lagi dengan aku. Nah, di sini kita akan belajar investasi saham, namun tanpa riba nih teman-teman. Namun sebelum lanjut teman-teman, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih, karena tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama aku Rita Alfianti dari kelas A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Fiesti Utami, SST MSc. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini ada nggak sih yang pengen belajar investasi saham tapi takut riba? Kayak kita belajar ya teman-teman. Nah, sebenarnya Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi alangkah baiknya kita menghindari riba ya teman-teman, karena kita harus memperbanyak sedekah daripada riba. Nah teman-teman, sebelum panjang pembahasan, apa sih investasi syariah? Apa sih saham syariah? Nah, di sini investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara halal dan menghindari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Kayak contohnya riba, perjudian, dan spekulasi yang berlebihan. Lalu, saham syariah. Apa sih saham syariah? Saham syariah adalah instrumen keuangan yang berbentuk saham, di mana yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada di pasar modal. Nah, pasti nanti ada pertanyaan nih, bagaimana cara investasi saham syariah? Apakah sama dengan saham yang non-syariah atau bagaimana? Kita belajar ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu syarat dan cara membeli saham syariah. Yang kedua, kriteria dan contoh dari saham syariah. Dan yang ketiga yaitu cara membelinya. Jadi, kita bahas ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada 2 jenis saham syariah. Yang pertama yaitu saham berbasis syariah, dan yang kedua saham sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih perbedaannya? Apa sih pengertiannya? Nah, saham berbasis syariah adalah saham yang bisnis dan cara kerjanya itu sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi, kayak misalnya tidak mengandung riba, tidak mengandung judi, gitu ya teman-teman. Itu pengertian dari saham berbasis syariah. Kalau saham yang sesuai dengan prinsip syariah, itu adalah saham yang sudah menggunakan prinsip syariah namun belum terdaftar di Daftar Efek Syariah atau DES, dan belum terdaftar juga di Pasar Modal Syariah Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu syarat dan cara membeli saham syariah. Yang pertama yaitu memilih perusahaan sekuritas yang memiliki Syariah Online Trading System atau SOTS. Nah, SOTS ini merupakan fitur yang menjamin bahwa saham yang ditransaksikan sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu mengetahui seluk-beluk saham yang diinginkan. Jadi kita sebelum membeli, kita bisa mengecek daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, DES ini berisi daftar perusahaan saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuka rekening efek syariah. Kita bisa membuka rekening efek syariah di perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS tadi ya teman-teman. Lalu yang keempat, yaitu langsung saja teman-teman melakukan pembelian saham syariah. Tapi harus tetap memperhatikan dari prinsip syariahnya, dari perusahaannya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kriteria dan contoh dari saham syariah. Yang pertama kita bahas kriteria dari saham syariah dulu ya teman-teman. Yang pertama ada jenis usaha yang dijalankan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Benar banget. Jadi kalau saham syariah, apa yang diproduksi, apa yang dijual itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan
tidak lebih dari 45%. Yang ketiga, presentase pendapatan perusahaan yang berasal dari usaha yang tidak sesuai syariah tidak lebih dari 5%. Jadi pendapatan perusahaan yang bukan dari unsur syariah itu tidak boleh lebih dari 5% ya teman-teman. Selanjutnya yaitu perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya teman-teman. Yang terakhir yaitu perusahaan memiliki Syariah Compliance Officer atau SCO. Oke teman-teman, lanjut ke contoh saham syariah. Nah, di sini aku ambil contoh saham syariahnya yang konsisten masuk ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia selama 10 tahun terakhir. Nah, aku ngambil ini dari Instagramnya IDX Islamic. Di sini ada 4 sektor, dari sektor kesehatan, dari sektor infrastruktur, dari sektor teknologi, dan dari sektor transportasi dan logistik. Di sini teman-teman bisa lihat berbagai macam brand atau perusahaan yang dimasukkan ke dalam saham syariah dan juga konsisten masuk indeks saham syariah Indonesia terus nih selama 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa pilih nih dari sini, atau masih banyak juga sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari lagi, bisa searching lagi, karena ini aku cuman nampilin beberapa. Nah teman-teman, kita ada di pembahasan yang terakhir, yaitu cara beli saham. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang udah beli saham, ada juga udah yang dari lama bergelut di persahaman ya teman-teman, atau mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu nih cara beli saham gimana. Sebenarnya teman-teman bisa akses di internet manapun, karena zaman sekarang sudah banyak sekali informasi yang bisa kita dapat ya teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit aja sih buat cara beli saham. Yang pertama, yaitu kita harus mendaftar ke perusahaan sekuritas atau kita seringnya nyebut broker saham ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga harus pastikan brokernya itu punya izin PPE atau WPPE, di mana PPE ini adalah perantara pedagang efek, sedangkan WPPE itu adalah wakil perantara pedagang efek. Nah, selain punya izin dari PPE atau WPPE, pastikan brokernya juga tuh harus tercatat di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar uang kita tidak kabur, agar uang kita juga tidak gosong ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh broker yang pendaftarannya gratis teman-teman, karena aku juga sendiri make ya teman-teman, yaitu Indo Primer Sekuritas atau IPOT. Jadi teman-teman bisa langsung download aja IPOT di Play Store teman-teman, langsung daftar, karena daftarnya juga gampang banget. Teman-teman semuanya pasti bisa, karena di situ udah jelas banget langkah-langkahnya juga. Teman-teman tinggal nyiapin KTP sama nomor rekening untuk mendaftar di IPOT ini atau Indo Primer Sekuritas ini. Nah, di sini aku juga kasih 2 link teman-teman, kalau teman-teman ada yang belum ngerti nih dengan pembahasan aku. Jadi teman-teman bisa buka 2 link ini, karena di link ini tuh menjelaskan tentang saham syariah dan juga membeli saham syariah secara langsung. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya kita di penghujung video. Jadi kesimpulan dari pembahasan aku hari ini itu bahwa kita harus memahami apa sih saham syariah, karena dimana kita sendiri beragama Islam, yang dimana Allah sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh menggunakan apalagi mengkonsumsi uang riba ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita usahakan untuk menghindari riba, karena kata Allah, riba itu harus dimusnahkan dan perbanyaklah sedekah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ada yang teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.